Shalom Bapak Ibu Saudara. Lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu Tuhan. Sedang masih berkumpul untuk datang beribadah pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami datang, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri untuk datang dalam hadirat-Mu Yesus. Tuhan, kami akan mulai ibadah dari awal, tengah hingga akhirnya Bapak. Kau berkati Yesus, Kau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan. Kau selalu besertaku Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap bersurah kita malam semua katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Seberapa yang rindu untuk memuji Tuhan? Amin. Yuk bersama-sama kita katakan. Aku wis
Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara mau percaya terus padamu Tuhan. Kalau Allah menolong hidup kami, Yesus.
Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas rahmat Tuhan, atas kesempatan kepada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, dengan kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami, Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Tidak ada alasan tidak dapat mengucap syukur, karena Engkau Allah yang terlalu baik di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, aku tetap percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memiliki rancangan yang indah atas setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, aku terlalu percaya Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus tarik hati kami melekat kepadamu. Hari-hari yang sulit seperti ini Tuhan, kami terus membangun iman percaya kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Dan saatnya Bapak, sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan dalam hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, aku buka hatiku, Kau sucikan hati dan pikiranku, supaya benih-benih firman Tuhan yang akan dibagikan, yang akan disampaikan, yang akan ditabur itu Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami boleh sepulangnya dari tempat ini, kami memiliki iman yang berbeda, semangat yang berbeda, roh yang berbeda. Karena firman-Mu itulah yang mengubahkan hidupku. Urapi kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Tuhan, Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan bahasa yang mudah, yang dapat ditangkap oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami alaskan sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kembali Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup saya untuk terus melayani dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik saudaraku, pada pagi hari ini kita mau bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita hari-hari ini tetap masih di dalam kondisi yang harus tetap berjaga-jaga ya, dengan hidup dalam protokol kesehatan itu harus tetap kita jaga, karena hanya itu ya yang bisa melewatkan semuanya dengan ancaman-ancaman yang ada hari ini ya saudaraku, dengan memakai masker, dengan sering cuci dan jaga jarak dan tidak berkerumun di tempat-tempat yang berkerumun seperti itu. Dengan demikian saudara kita boleh melewati dalam penyertaan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi masih tetap dalam kondisi semua yang dalam keadaan sulit ya, ekonomi sulit saudaraku. Bahkan kita kalau mendengarkan berita-berita di mana di YouTube, di berita-berita apapun di situ saudaraku, kita merasa takut ya kalau kita mendengarkan. Apalagi baru-baru ini saudaraku di Blitar saudaraku 2 kali ya saudaraku gempa saudaraku ya, Lindu ya saudaraku. Nah di situ saudaraku juga hari ini Badan Meteorologi dan Geologi ya, BMKG kalau nggak salah ya, itu saudaraku itu sudah mencantumkan, sudah memperingatkan bahwa ada lempengan bumi ini yang akan retak saudaraku. Nah itu diperkirakan di dekat pantai Blitar sana saudaraku. Bahkan di situ kalau kita membaca, kita mendengar dikatakan nanti kalau ada tsunami saudaraku itu bisa mencapai 29 meter tingginya saudaraku. Mendengar seperti itu kita mau lari kemana ya, kita mau berbuat apa? Satu-satunya
biarlah hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak takut, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap berdoa, semua itu kita akan dijagai Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul yaitu sikap berjaga-jaga. Saudaraku, sikap berjaga-jaga ini sering sejak kita sekolah minggu kita sering mendengar apa itu berjaga-jaga. Nah, yang menjadi masalah saudaraku, saudara dan saya, apakah hari ini kita ini pada posisi kita ini sedang sungguh-sungguh ada di dalamnya, kita sedang berjaga-jaga atau tidak, saudaraku. Nah, ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bahasa aslinya dalam Alkitab, kata berjaga-jaga itu, saudaraku, itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan gregoreo, ya, gregoreo, yang artinya apa, saudaraku? Di situ kita itu sebagai orang percaya harus waspada, harus berjaga-jaga, dan ada arti yang lebih panjang lagi, yaitu memberikan perhatian yang sangat serius kepada sesuatu. Memberikan perhatian yang sangat serius kepada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa, saudaraku? Di dalam perenungan saya, sesuatu yang harus diperhatikan, yang firman Tuhan katakan di dalam hidup saya dan saudara, yaitu tentang iman kita. Kita harus tetap berjaga-jaga iman kita, saudara. Kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan sekedar rutinitas, saudara, tetapi kekristenan itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup, saudaraku. Jadi hari-hari ini Tuhan rindu saya dan saudara untuk memperhatikan imanmu. Kita harus memberikan perhatiannya sangat serius. Supaya apa, saudaraku? Supaya tidak terjadi sesuatu yang rusak karena kelalaian. Ketika kita tidak memperhatikan iman kita dengan serius, agar tidak terjadi sesuatu, ya, sesuatu itu bisa pecah dalam, saudaraku, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang membuat kita tidak baik karena kita tidak memperhatikan iman kita hari-hari seperti ini dengan serius. Saudaraku, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah, itu berulang-ulang. Ketika firman Tuhan dinyatakan di dalam Alkitab itu berkali-kali, saudaraku, itu artinya apa? Ada sesuatu yang penting di dalamnya untuk kita memperhatikan dengan serius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, paling tidak, ya, ada 3 alasan, ya, yang dapat kita temukan, saudaraku, mengapa kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, saudaraku, kita harus berjaga-jaga di dalam pergumulan kita. Kita harus berjaga-jaga di dalam pergumulan hidup kita. Bukankah hidup ini adalah sesuatu yang penuh dengan pergumulan, dengan pencobaan, dengan masalah, dengan ujian yang datang di dalam hidup kita sewaktu-waktu. Saudara, hidup ini penuh dengan permasalahan. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Sekaya apapun orang itu pasti memiliki masalah. Cuma masalahnya berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada yang orangnya berlimpah-limpah hartanya, tetapi dia memiliki salib di dalam kehidupannya, memiliki masalah dalam keluarganya. Mungkin ada anaknya yang narkoba, saudaraku. Kemudian ada keluarga atau masalah-masalah di dalam kehidupan orang percaya itu berbeda-beda. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, biarlah kita sebagai orang percaya kita hidup berjaga-jaga. Supaya apa, saudaraku? Ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, saudaraku, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menghadapi masalah, cobaan, ujian dalam hidup kita. Saudaraku, kalau ujian itu yang diberikan
diberikan oleh Tuhan untuk menguji kita, supaya kita dimurnikan iman kita, supaya kita lebih naik level lagi, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan Tuhan. Saudaraku, tetapi kalau pencobaan, saudaraku, itu bisa dari kesalahan hidup kita, kebodohan kita, saudaraku, ya. Itu yang datangnya daripada si iblis. Untuk apa, saudaraku? Kalau Tuhan tadi tujuannya kita next level, kita naik tingkat lagi iman kita. Tapi kalau pencobaan itu yang iblis berikan kepada kita karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, supaya iman kita itu melorot, seperti itu. Juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang terus mengincar hidup kita supaya anak-anak Tuhan itu jatuh. Kita membaca di dalam Matius 26 ayat 41. Matius, mungkin bisa ditampilkan. Matius 16. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, biarlah hidup kita berjaga-jaga dan berdoa supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, di dalam hidup kita ini, orang-orang percaya, ada saatnya pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Tetapi ada yang tetap berdiri tegak, kokoh tangguh imannya, saudaraku. Tetapi ada satu sisi anak-anak Tuhan dalam menghadapi pencobaan itu, dia imannya melorot, dia stres, dia depresi, dia tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan. Nah, saudaraku, ada yang jatuh, ada yang kokoh. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak ngerti, kita tidak minta dalam hidup ini. Mungkin hari ini kita semua baik, keluarga baik, ekonomi baik, saudaraku. Tapi ada kalanya suatu saat pencobaan, ujian, masalah itu akan datang yang tidak pernah kita pikirkan. Itu datang dalam hidup kita. Disitulah, saudaraku, yang akan membuktikan, memurnikan iman kita bahwa kita ini dewasa iman atau tidak. Itu saya hidupi, saudaraku. Itu saya alami di dalam hidup saya. Kalau secara manusia, saudaraku, itu tidak masuk akal dengan masalah-masalah yang berat dalam hidup saya. Tetapi kenapa saya bisa melewati? Saya tetap tenang, saya tetap percaya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya sehari-hari membangun iman saya, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saatnya berdoa, saatnya melayani Tuhan, saatnya bersama keluarga, hidup seperti itu, saudaraku. Tetapi orang-orang yang tidak membangun imannya setiap hari, suatu saat kalau badai itu datang, masalah itu datang, kita bingung, saudaraku. Kita bingung, aku udah kuat Tuhan, aku mati saja. Bukankah kita sering mendengarkan hal-hal seperti itu? Aku gak kuat. Kenapa gak kuat? Karena hari-hari kemarin santai, tidak pernah membangun imannya dengan kokoh, tidak minta kekuatan Allah Roh Kudus untuk memimpin hidupnya setiap hari. Saudaraku, hal berjaga-jaga yang pertama ini, yaitu untuk pergumulan kita supaya apa, saudaraku? Untuk berusaha membuat hati kita itu bertambah kuat. Kita berdoa, Tuhan, aku percaya apa yang Kau izinkan dalam rumah tanggaku, ekonomiku, apapun itu bentuknya, aku percaya Tuhan. Berikan kekuatan aku, Tuhan, untuk melewati semua itu. Kita diteguhkan oleh Tuhan dalam menghadapi pencobaan dalam hidup ini, di tengah keadaan hidup yang krisis dan genting. Saudara, ada saatnya hidup itu krisis dan genting. Yesus pun pernah sewaktu menjadi manusia di muka bumi ini, sama seperti kita manusia yang penuh dengan masalah. Yesus pun dikejar-kejar, mau dibunuh. Saudaraku, kemudian suatu saat Yesus menghadapi masalah yang sangat krisis dan genting.
Yesus di dalam perikop yang kita baca tadi, dia mengajak murid yang dikasihinya, saudaraku. Ketika muridnya diajak di Taman Getsemani, saudaraku, untuk mungkin ini muridnya aku kasih bisa mendukung masalahku. Diajak, saudaraku, tinggallah di sini, aku akan berdoa kepada Bapakku. Kemudian Yesus berdoa dan dia dengan sungguh-sungguh minta kepada Bapaknya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus berdoa kepada Bapaknya, kalau diizinkan masalah itu boleh berlalu Tuhan, tapi kalau itu bukan kehendakmu, biar terjadilah kehendakmu. Kemudian saudaraku datang lagi kepada murid-muridnya, mungkin terlalu lelah, saudaraku, ngantuk, semuanya ngantuk. Kemudian ayat ini muncul, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Kemudian ditinggal, mungkin Yesus berkata, ayo berdoa lagi ya, aku mau berdoa lagi. Dia berdoa sampai 3 kali. Yesus menghadapi hidupnya, masalahnya dengan krisis dan genting. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan tetesan air matanya itu seperti darah, peluk-peluk keringatnya itu seperti darah, saudaraku. Itu menunjukkan sesuatu masalah yang sangat berat dalam hidupnya, karena Yesus sudah terlihat di bayangannya, di matanya depan ini, bahwa sebentar lagi Yesus akan disalib, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga bagi orang percaya itu bukan saat ada bahaya saja. Nah, ini yang menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan. Ketika masalah itu datang, baru serius melayani Tuhan, baru banyak berdoa, baru banyak bersekutu dengan Tuhan, tetapi hari-harinya tidak dibangun. Berjaga-jaga bagi orang percaya bukan saat ada bahaya saja, tetapi merupakan irama hidup yang tidak pernah berhenti. Kalau digambarkan seperti lilin yang harus dijaga apinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hidup saya dan saudara, iman kita itu bagaikan lilin yang harus kita jaga terus, jangan sampai padam, saudara. Artinya apa? Di dalam kekristenan kita itu adalah menjadi Kristen yang konsisten. Ini penting. Menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang konsisten. Tidak grok-grok asem, nek lagi semangat melayani, nek lagi malas izin. Oh maaf, saya dulu ya 1-2 bulan ini. Iman kita harus kita jaga setiap hari, jangan sampai padam. Lilin itu harus dijaga apinya. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Seringkali kita tidak kuat menghadapi masalah karena kita tidak konsisten menjaga api kita ini, hati kita ini melekat kepada Tuhan. Bahkan saudaraku yang terkasih, bukankah kita sering mendengar bahwa kata-kata pumpung orang neng gereja? Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita mengatakan kepada teman-teman kita, pumpung orang neng gereja, kita bisa berbuat ini, kita bisa ngomong ini. Ini saudaraku, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa api kita itu kadang menyala besar, kadang kecil, bahkan mati, saudara. Karena ada kata-kata ini, pumpung orang di gereja. Artinya apa? Nek orang di gereja itu bebas, arep ngomong bebas, arep berpikir fantasi bebas, melakukan apa saja. Pumpung tidak ada teman segereja, pumpung tidak ada teman sepelayanan, saudaraku. Nah, ini yang membatasi kehidupan orang Kristen tidak konsisten hidup dalam hadirat Tuhan. Bahkan saudaraku, sesungguhnya bahwa gereja bait Allah ini adalah hidup kita, bahwa Yesus tinggal di dalam hidup kita itu kemanapun kita pergi. Kalau kita pergi ke pelacuran, ya Yesus kita bawa ke pelacuran. Kemana kita melakukan kejahatan, Yesus juga kita ajak yang tinggal di bait hidup kita ini.
Nah ini saudaraku yang perlu kita rubah pemikiran kita hari ini. Tidak ada kata-kata bumbung di gereja. Artinya apa? Bahwa hidup kita sebagai orang percaya, setiap hari kita ini hidup di dalam kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau di gereja saudaraku kita memakai atribut semua, pakai kostum kekudusan semua. Tetapi sesungguhnya seringkali ketika kita melangkah keluar dari gereja, hidup kita tidak menjadi berkat. Nah Tuhan ingin saudaraku, hidup saudara dan saya itu konsisten. Sebagai orang percaya, setiap hari Tuhan terima kasih aku di dalam pekerjaanku, dengan pekerjaan ini, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, di dalam hidup saudara terus meyakini, mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Jadi tidak ada peluang saudaraku untuk kita ini hidup seakan-akan tanpa pengawasan Tuhan. Oh tidak saudaraku ya. Ini kalau sudah mancap di pikiran kita saudaraku, itu kita menjadi orang-orang yang bebas. Ya, menjadi orang-orang yang bebas. Kita melayani Tuhan tanpa diawasi, tanpa dilihat Bapak Gembala, teman sekerja dan lain. Oh saudaraku, karena Tuhan itu melihat hati kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun manusia tidak melihat apa yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan terima kasih saudara menyapu dengan bersih. Saudara melakukan sesuatu dengan sukacita. Karena apa? Itu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Iblis sangat cerdik saudaraku. Ketika orang tidak berjaga-jaga, memberikan hidupnya dipengaruhi dengan dunia sekitarnya, iblis sangat cerdik, licik, jahat untuk menguasai. Saudaraku, mari saudara dan saya jangan sampai kita itu masuk dalam perangkapnya iblis. Saudaraku, kita jangan memberi celah hidup kita. Kita memiliki masing-masing kelemahan saudaraku. Kita jaga kekudusan supaya hidup kita ini tetap di dalam kontrolnya Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kekudusan, kesucian itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu sangat besar, sulit untuk dilakukan. Saya mendapatkan ilustrasi yang baik saudaraku. Suatu saat ada papanya khotbah tentang kekudusan, kemudian anak muda ini tanya kepada papanya setelah khotbah, "Papa, kalau anak Tuhan itu hidup kudus dalam 1 tahun kira-kira bisa enggak ya?" Papanya mikir saudaraku, 1 tahun hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, enggak bisa nak, sesuatu yang berat itu. Kemudian menurun lagi anak itu, "Gimana Pak, hidup anak Tuhan itu hidup dalam kekudusan 1 bulan saja Pak, kira-kira bisa enggak?" 1 bulan itu 30 hari. Tidak mikir kotor, tidak mikir yang jelek, hidup baik, kudus. Papanya bingung menjelaskan. Dia sudah khotbah, akhirnya tidak bisa anakku, tidak bisa. Kemudian nurun lagi anak ini, "Papa, kalau hidup anak Tuhan itu dalam hidup kekudusan, kesucian, kira-kira 1 jam saja bisa." Iya atau tidak? Seperti dia menjawab, bingung karena dia sudah berkhotbah, harus bisa menjawab kepada anaknya. Sulit anakku 1 jam itu untuk berpikir tentang Tuhan. Terus kadang ya itu tadi ada pikiran yang jahat, pikiran yang kotor dan sebagainya. Sulit anakku. Yang terakhir anak ini berkata, "Papa, apakah bisa anak Tuhan itu hidup di dalam kesucian 1 detik saja Papa?" Papanya menjawab, "Bisa anakku." Nah, kata bisa ini saudara, sesungguhnya bahwa hidup kesucian, hidup kekudusan itu adalah akumulasi atau kumpulan dari detik-detik yang bisa kita lakukan. Saudara, mungkin hari ini kita tidak bisa menjaga hati yang suci, hidup kudus itu 1 jam tidak bisa, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau kita mau komitmen, kita mau serius, kita mau berjanji kepada Tuhan, dari detik-detik yang kita latih setiap hari, saudaraku, menjaga kekudusan itu, Tuhan akan memampukan kita. Mungkin secara manusia tidak mungkin. Aku tuh sudah jahat, aku sudah rusak dan sebagainya. Aku sulit untuk menjaga pikiranku seperti itu. Tetapi tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Kalau setiap hari hidup
saudara dan saya dibangun dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Minta, Tuhan, hatiku ki kok jahat, pikiranku ki kok kotor. Tuhan, aku datang kepadamu, sucikan, aku mau belajar. Tuhan, untuk menghilangkan, untuk meninggalkan hal yang tidak baik di dalam hidupku. Aku terlalu percaya Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagimu. Saudara melatih setiap hari. Hari ini 5 menit puji Tuhan, gak marah, gak ngomel, gak emosian, saudaraku. 5 menit. Tetapi saudaraku, dengan doa kita setiap hari dan komitmen kita kepada Tuhan, saya terlalu percaya hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada komitmen, ada pertolongan Tuhan yang memampukan hidup saudara dan saya. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus berjaga-jaga? Saudaraku, kita akan membaca Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya belajar orang Saduki dan orang Farisi ini adalah tokoh-tokoh agama yang sangat berpengaruh di Yahudi sana, saudaraku. Ya, sangat berpengaruh sekali dua tokoh agama ini, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi itu menengah ke bawah, ya, kalau kelas ekonomi seperti itu, dia bergaul dengan orang-orang miskin mau, saudaraku. Nah, orang Farisi ini begitu ketat, saudaraku, menjaga keagamaannya, saudaraku. Ketat kusuk, saudaraku, itu dipegang kuat. Tetapi sayangnya, saudaraku, ya, dia memegang itu, ya, kelihatan kalau kostum itu paling pakai semua putih, saudaraku, ngomong diatur, oh ini tidak boleh, ini tidak, itu peraturannya, saudaraku, itu banyak sekali, ya. Bahkan sampai minum, sampai masuk rumah itu semua, saudaraku, itu diperhatikan, tidak ditinggalkan. Tetapi sayangnya, dengan peraturan seperti itu, dengan pengetahuan seperti itu, orang-orang Farisi ini hanya ngomong tok, prakteknya nol, saudaraku. Nah, dia ngerti firman Tuhan tapi tidak bisa melakukan. Kalau dia punya pegawai diseksa, diperlakukan tidak baik, dan banyak hal yang dia lakukan. Mungkin dia berbohong, menipu, korupsi dan sebagainya, itu dalam kehidupannya, tapi dia ngerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang Saduki, saudara, orang Saduki itu orang yang tidak percaya malaikat, ya, tidak percaya dengan iblis, tidak percaya dengan kebangkitan orang Kristen. Nah, orang Saduki ini, saudaraku, kalau ini orang yang tuan tanah, ya, saudaraku, orang yang menengah ke atas. Kalau duduk di DPR, kalau di sana namanya di Sanhedrin, saudaraku, itu 70 kursi itu diduduki oleh orang-orang Saduki ini. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang rendah. Ya, orang-orang yang di bawah itu suka kepada orang Farisi. Nah, orang-orang ini, saudaraku, pada saat Yesus pelayanannya di muka bumi ini sangat bertentangan sekali, saudaraku. Ya, tadi ketika Yesus khotbah seperti ini di Bait Allah, itu orang-orang Saduki, Farisi itu melihat apa yang diajarkan, Yesus dipuwajok terus, bahkan ujung-ujungnya akan dibunuh karena banyak pengikutnya Yesus, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga yang kedua ini itu suatu bentuk ancaman yang dapat merusak pikiran, ya, pengajaran, mempengaruhi sikap hidup. Ya. Kedua tokoh ini mempengaruhi seperti itu, ya, ngasih masukan yang tidak baik, pengajaran yang sesat, mempengaruhi hidup orang-orang, saudara. Nah, tidak disadari hidup saudara dan saya ini, kita tuh hidup di dunia ini, saudara, kita tidak disadari bahwa dunia ini memberikan warna dalam hidup saudara dan saya. Dunia yang kita tempat ini memberi warna, ya, mempengaruhi hidup saudara dan saya. Saudara, contoh, saudara, seperti makanan setiap hari yang kita makan, saudaraku, yang suka asin-asin, yang suka pedas, yang suka jeroan, mungkin hari ini tidak terasa, tidak kelihatan, karena kau masih muda, masih kuat, enak makannya. Ya, ini kesukaanku, saudara, makan di bawah. 10, 15, 20 tahun itu akan tupel, itu akan
berbuah dalam hidup kita. Kenapa muncul umur 40 ke atas mulai sakit-sakitan, terus kena kanker, tumor dan sebagainya? Karena itu apa? Gaya hidup kita sejak kecil, masa muda dan sebagainya, kita tidak menjaga makanan itu. Dan itu mempengaruhi tubuh jasmani kita. Demikian juga saudaraku, di dalam jiwa kita ini, saudaraku, ya, itu juga dipengaruhi ya dengan kondisi dunia ini. Nah, ketika orang tidak berjaga-jaga, memberikan hidupnya dipengaruhi dengan dunia sekitarnya, saudaraku. Ketika orang tidak berjaga-jaga, memberikan hidupnya dipengaruhi dengan dunia sekitarnya, iblis sangat cerdik, licik, jahat untuk menguasai kita. Secara tidak langsung, ya saudaraku, jika seseorang tidak berjaga-jaga, tidak disadari, jiwanya itu akan terisi dengan filosofi-filosofi dunia. Saudaraku, nasihat-nasihat yang ada di dunia ini yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup saudara dan saya ini ada di dunia. Kita tidak bisa hidup bermasyarakat, hidup bersosial, tidak bisa kita menjauh kumpul-kumpul kalau orang kudus-kudus, tidak bisa, saudaraku. Nah, kita ada di pasar, kita ada dalam pekerjaan dengan rekan-rekan tidak seiman, dimanapun kita dibawa oleh Tuhan, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Ketika hidupmu tidak berjaga-jaga, tidak menjaga kekudusan, tidak hidup dalam kesetiaan, ketaatan, tidak memiliki kehidupan doa yang baik, tidak konsisten setiap hari sebagai orang percaya, saudaraku. Ketika engkau ada dalam kerumunan atau komunitas itu, saudaraku, saudara akan mudah terpengaruh. Tidak memiliki prinsip, oh iya bener, yo. Apa? Tambah gumboni. Padahal itu kita ngerti sesuatu yang salah, harusnya aku tidak nambahi omongan itu. Seharusnya aku sebagai orang percaya, aku harus menyatakan kebenaran. Saya beneri gak ngono, saya beneri gini. Itu kita sebagai orang percaya berani di tengah-tengah orang Saduki dan orang Farisi seperti itu, saudara. Kita harus membawa terang. Kenapa, saudaraku? Anak-anak Tuhan banyak malah tetap hanyut dalam komunitas yang tidak baik, gaya hidupnya tidak baik, karena dalam hidupnya hanya agamawi, tidak menjaga setiap hari dekat dengan Tuhan, tidak dipimpin oleh Allah Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan setiap hari. Beda, saudaraku, ketika kita setiap hari hidup menjalin hubungannya dekat dengan Tuhan, saudaraku, kita akan membawa kemanapun kita tidak dipengaruhi. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau kekristenan kita hanya 1 minggu sekali membuka Alkitab di tempat ini, sehari-hari berikutnya tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan, saudaraku, tunggu tanggal mainnya. Sesuatu itu, badai itu, pencobaan itu akan datang dalam hidup kita. Dan kita merasa, Tuhan, aku mati ya, aku gak kuat. Tetapi beda ketika kita sebagai orang percaya yang dengan konsisten seperti itu, apapun yang Tuhan izinkan. Tadi lagu bagus sekali, saudaraku, aku rewel katanya. Itu artinya apa? Dewasa. Nah, jemaat di tempat ini harus menjadi jemaat yang dewasa, saudaraku. Menjadi jemaat yang dewasa, tidak lagi bermain dengan perasaan. Ya mau ke gereja perasaannya kayak orang seneng karena aku, kayak hamba Tuhan kayak ngerasani aku. Saudara, mari hari-hari yang sulit seperti ini itu kita tinggalkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak rewel. Artinya apa? Kalau rewel itu kan anak-anak, saudaraku, anak-anak sekali. Tapi orang yang tidak rewel, saudaraku, orang yang dewasa. Saudaraku, jangan main perasaan ketika kita, Tuhan, terima kasih besok minggu aku ingin berbakti kepadamu, aku akan melayani. Saudaraku, jangan masukkan hati, jangan banyak mendengar terus dipikir, terus dipermasalahkan, saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan, kenapa terjadi perselisihan, sengketa dan sebagainya dalam gereja, dalam anak-anak Tuhan? Karena apa, saudaraku? Tidak dewasa. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menjadi gereja yang dewasa. Saudaraku, dekat terus dalam rancangan Tuhan. Itu tadi, saudaraku, yang kedua, kita sebagai orang percaya harus hidup menjadi terang, tidak terpengaruh dengan lingkungan kita. Saudaraku, kita sangat kental sekali bagaimana kita tinggal di daerah ini.
saudaraku. Bagaimana atmosfer di daerah ini, saudaraku. Saudara sangat ngerti. Ya, komunitas-komunitas, kumpulan-kumpulan, saudaraku, seperti itu. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah mereka, tetap bersukacita, tetap bersyukur, saudaraku, tetap menjaga kebersamaan, saudaraku, seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Sehingga akan mempengaruhi kedewasaan iman kita. Nah, orang yang dewasa tadi, saudaraku, itu akan sangat mempengaruhi kedewasaan imannya. Ya, kecintaannya akan Tuhan, melayani, tidak dipuji tidak apa-apa, tidak disapa mungkin tidak apa-apa, saudaraku. Lah itu anak-anaknya, orang-orangnya dewasa. Tetapi kalau jemaat yang imannya anak-anak, saudaraku, mudah tersinggung, mudah kagol, mudah patah semangat di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya Tuhan. Dan hari ini, saudara, Tuhan ingin saudara dan saya terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Karena apa, saudaraku? Ketika Tuhan nanti datang, gereja sebagai mempelainya tidak ada mempelai yang anak-anak, yaitu mempelai yang dewasa. Artinya apa? Kita memiliki iman yang dewasa. Yang ketiga, saudaraku, berjaga-jaga, kita tidak pernah tahu kapan kiamat. Ya. Berjaga-jaga, kita tidak pernah tahu kapan kiamat. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam bahasa aslinya berkata parousia, kedatangan Tuhan kedua kali. Saudaraku, kedatangan Tuhan kedua kali. Kiamat itu ada dua, saudaraku. Kiamat secara umum, yaitu sejarah dunia ini akan diakhiri oleh Tuhan, akan dihancur leburkan, saudaraku. Bumi ini akan dibumi hanguskan, saudaraku. Dan anak-anak sebelum dihancurkan itu, orang-orang yang kudus yang hidupnya benar, itu akan rapture, akan masuk dalam pengangkatan. Orang-orang yang sudah mati dalam kubur itu akan dibangkitkan oleh Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan. Tetapi saudaraku, mengerikan sekali ketika, saudaraku, orang-orang yang tidak serius itu, saudara, kita akan diperhadapkan yang namanya antikris, saudaraku. Di situ dikatakan tidak ada penderitaan, siksaan yang terjadi sebelumnya. Coba, saudaraku, padahal kita melihat hari ini ada orang dimutilasi, kemudian banyak sekali kekejaman, siksaan-siksaan, saudaraku, yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan, saudaraku, nanti di antikris itu, saudaraku, ada siksaan yang belum pernah terjadi, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saudara dan saya biarlah tetap berjaga-jaga, menjaga kekudusan, hidup benar dalam ketekunan, kesetiaan, saudaraku. Dan kiamat khusus, saudaraku, kiamat yang kedua tadi umum, yang kedua khusus apa, saudaraku? Setiap orang, setiap kita itu mempunyai hari kiamat sendiri. Kita tidak tahu, saudaraku, kapan hari kiamat itu akan datang dalam hidup saudara dan saya. Kemarin juga di Blitar baru terjadi sesuatu yang menggemparkan. Seorang anak Tuhan, saudaraku, pelayan Tuhan yang hari-harinya sama Bapak Gembala satu tim itu sering pelayan ke mana? Ke Lingi, ke Malang, pokoknya hari-harinya dia ngangkut pelayanannya itu, saudara, seperti itu. Nah, suatu saat, saudaraku, waktu Mas Dojo ini, namanya Mas Dojo ya, mungkin pernah kesini. Nah, itu waktu pelayannya dia terakhir itu sudah terasa. Itu Pak Heri juga lihat, anak ini kok tidak seperti biasanya melayani Tuhan pujian seperti itu. Ternyata benar, saudaraku, Jumat Agung itu dia pelayanan terakhir, baru tesnya Senin, itu sangat terlambat sekali. Dan dia memiliki sakit bawaan, yaitu sesek, saudaraku. Gulanya juga tinggi, saudaraku. Waduh, 3 minggu, saudaraku, sudah dipanggil Tuhan. Nah, seperti ini, saudaraku, kita tidak ngerti. Kapan itu juga ada pendeta muda yang sedang luar biasa di Indonesia ini, banyak memberkati anak muda, namanya Raditya Oloan. Wah, saudaraku, itu orang muda pendeta gaul yang luar biasa, yang mempengaruhi, yang memberikan inspirasi ke banyak anak-anak Tuhan. Pelayanannya dia backgroundnya hancur-hancuran, ya, SD sudah kena narkoba, SMA jual, sampai dia sekolah di
dokteran gigi juga dikeluarkan. Dia dengan pacarnya juga akhirnya ditangkap dan dia masuk penjara, saudaraku. Dan dia bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Secara manusia, saudaraku, orang seperti ini yang luar biasa memberkati banyak orang. Waktu itu suami istri kena COVID, ya. Sudah dinyatakan negatif mau pulang dua-duanya. Tetapi tiba-tiba si yang Raditya ini dicek lagi, ternyata dia balik lagi, ya, positif. Nah, sudah saudaraku di situ dia dipanggil Tuhan. Hal seperti ini saudaraku, kita tidak ngerti kita kapan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu mungkin hari ini kita sebagai orang muda merasa kuat, ya, banyak uang, bisa melakukan apa saja. Terlebih ada konsep-konsep di dunia ini saudaraku. Hidup di masa muda foya-foya, hura-hura. Kalau tua kaya raya pengennya dan matinya pengen masuk surga. Itu satu moto yang konyol saudaraku. Hidup muda kaya-raya foya-foya, kalau tua kaya raya dan mati masuk surga. Itu sesuatu pernyataan yang konyol saudaraku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita nggak ngerti, ya Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini bersama keluarga dengan baik, melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi, saudaraku. Nah, banyak orang takut itu membicarakan kematian, saudaraku. Jujur, saudaraku, kalau kita nggak ada orang yang hari ini kadang kalau kita tentang menyinggung kematian itu jangan malu, nggak boleh, saudaraku. Kita juga takut mau ngomong. Nah, saudaraku, tetapi pada pagi hari ini, saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu sebagai orang percaya tidak menakutkan. Hidup bagi Kristus, biarlah hidup ini semampang Tuhan memberikan hidup kesempatan kepada kita. Hidup ini untuk Kristus, untuk melayani Tuhan. Dan mati itu adalah keuntungan, saudara. Bukan hal yang menakutkan, saudaraku. Nah, banyak orang, saudaraku, di dalam sesuatu yang tidak pasti itu dipersiapkan dengan baik. Menabung yang banyak supaya nanti kelak anaknya bisa sekolah di luar negeri, bisa sukses dan sebagainya. Apakah itu selalu 100% terjadi? Oh tidak pasti. Saudaraku, dalam pernikahan dirancang begitu, souvenirnya ini, kostumnya ini, acaranya ini, hiburannya ini, dirancang sedemikian rupa. Apakah itu pasti? Tidak pasti. Kapan itu di Manado, saudaraku? Kurang 2 jam itu pemberkatan. Sudah di tingkat 7 itu pengantin itu mau turun 2 jam lagi itu sudah foto keluarga, sudah komplit semuanya. Yang laki bunuh diri, jatuh ke lantai 7 meninggal. Nah, ini yang saya katakan. Sesuatu di dunia ini kita itu merancang sedemikian rupa. Pengennya seperti ini, itu sesuatu yang tidak pasti. Pekerjaannya kita bisa memelangi begitu detail, manajemennya bagus, sudah dirancang sedemikian rupa, itu juga bisa gagal. Tetapi ada sesuatu yang pasti di dalam hidup ini, bahwa hidup saudara dan saya pasti mengalami kematian. Kenapa? Sesuatu yang pasti ini, saudaraku, tidak kita persiapkan hari ini. Mari kita sebagai papa hari ini yang dipercayakan keluarga, anak-anak, mungkin umur 60. Kalau firman Tuhan katakan mungkin batasnya 70, kalau Tuhan izinkan, terima kasih Tuhan, masih ada waktu 10 tahun lagi aku bisa bersama keluarga. Yang mungkin umurnya 50, kalau kita pakai ukuran 70, masih ada 20. Jangan santai-santai, tapi itu dipersiapkan hidup kita itu, saudaraku. Nah, tadi saya katakan bahwa kematian itu, saudaraku, tidak perlu takut. Karena apa, saudaraku? Kita baca yang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat demikian. Kenapa kita tidak boleh takut dengan berita-berita seperti tadi, saudaraku? COVID yang seperti ini di Kudus setiap hari 15 orang meninggal. Setelah upatan kemarin 15, setiap hari 15 orang meninggal. Pas hari Minggunya 22 orang meninggal. Itu tukang gali kubur itu sampai kewalahan. Dia sampai tidur di lantai-lantai dia. Wah, tidur sampai naik karena tidak kuat, saudaraku. Bahkan dibuka untuk tenaga untuk membantu pemakaman itu.
Tadi saya berbicara jangan takut. Saudaraku, di dalam ayat 4 itu dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Itu perikomnya di atas itu tentang berjaga-jaga kedatangan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Orang Tesalonika tidak perlu takut. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara dan saya tidak perlu takut. Kenapa? Kita ini adalah anak-anak terang. Ketika hidup kita benar, hidup dalam di dalam kebenaran tadi, hidup dalam terang, tidak hidup hari ini dalam kegelapan. Pantas kalau takut karena hidup ini hari-hari ini masih hidup dalam terikat dengan dosa. Ada suatu kebiasaan yang masih terikat, ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan. Kita tentu takut melihat berita-berita seperti itu. Tetapi sebagai anak terang, saudara, dikatakan firman Tuhan hari ini, kita jangan takut. Ya, mumpung hari masih siang, ya, anak terang. Kita ini bukan anak malam, anak siang artinya apa? Semampan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita isi hari-hari itu bekerja melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, saudaraku. Ya, kita tidak boleh takut di situ. Berikutnya, saudaraku, ayat yang ke-6. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengasihi kita semua. Biarlah hari-hari yang sulit, hari-hari yang pekat, hari-hari yang menakutkan menjelang akhir zaman ini, saudaraku, janganlah sampai iman kita tidur. Jangan sampai kita ini seperti orang mabuk. Orang mabuk itu orang yang tidak sadar. Mungkin hari ini kita tidak mabuk seperti di luar sana dengan minum-minuman keras dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini kita tetap menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, setia dengan Tuhan, tetapi kita tidak sadar kita sedang mabuk mungkin dengan hobi kita yang seringkali menyita waktu kita untuk keluarga, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Kita sedang mabuk dengan hobi kita, karena ada orang-orang tertentu yang memiliki hobi itu asik. Contohnya mancing itu asik, saudara. Ditunggu sampai bermalam-malam, bahkan sampai pagi, saudara. Ada orang-orang seperti itu, dan ada anak-anak yang hari-hari ini terikat ya dengan game online. Ya harusnya kuliah, saudaraku, tidak kuliah, pamitnya kuliah tapi masuk satu rental berhari-hari di situ, makan di situ, tidur di situ. Ada, saudaraku, orang yang terikat. Ya ini adalah orang-orang yang mabuk. Ya mungkin ada mabuk lagi, mabuk belanja, mumpung ada uang, mabuk, lupa, saudaraku, untuk memanage keuangan berkat yang Tuhan percayakan itu. Mabuk dengan mumpung punya uang, beli yang tidak penting. Apalagi sekarang ini online, saudara. Anak saya itu pesan online itu di rumahnya temannya, tapi datangnya di rumah saya. Harganya jepit itu 7.000, ongkosnya 25.000. Anak nggak ngerti, wah murah ini bagus 7.000, tapi ongkos kirimnya 25.000. Dia beli 3 tempat. Jadi ongkosnya itu 75.000. Padahal yang dibeli itu cuma harga 20.000, 15.000. Nah ini kan anak-anak tidak ngerti. Makanya saudaraku, kita hari-hari ini mari sebagai orang percaya, kita harus waspada mengawasi anak-anak. Mengerikan, saudaraku, hari-hari ini yang namanya HP. Saudaraku, saudara harus jual, saudaraku, karena apa itu sangat mempengaruhi. Ya, saudaraku, kalau sudah itu terikat. Terlebih kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Anakmu melihat papa mamanya. Kita menahan anaknya tidak boleh, tapi kita juga terikat. Saat di acara keluarga itu pada saatnya ditinggalkan, bikin komitmen. Waktu makan, stop, saya juga gitu. Stop, nggak ada apa makan dia, tinggalkan seperti itu. Waktu keluar acara keluarga, kadang tidak sadar, pengen kumpul-kumpul di luar dari refreshing, tapi tidak sadar itu HP masih ada di tangan kita. Saudaraku, hari-hari ini mungkin kita tidak mabuk seperti itu. Nah, mabuk kerja, ada orang-orang yang bekerja luar biasa,
Dari bangun pagi sampai berlarut-larut tidak tahu waktu untuk mencari Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan, apapun yang kau miliki ada di dunia ini tidak akan kau bawa, saudara. Semua itu akan tertinggalkan, saudara. Oleh sebab itu, yang namanya kematian itu tidak sesuatu yang tidak menakutkan, harus kita persiapkan, saudaraku. Harus kita persiapkan. Saya berkata kepada anak saya amati lebih seringkali baca firman, doa selalu diingatkan. Suatu saat dia saya dudukkan berdua. Papa mau ngomong ya, kamu perhatikan. Papa lihat kamu selalu Papa mengingatkan, suruh baca firman, kemudian berdoa dan sebagainya selalu. Sebenarnya itu buat kamu, nak. Kamu tak kasih tahu ya. Sudah 2 kali loh Papa mau dipanggil Tuhan. Tak ceritakan gitu. Sudah 2 kali loh Papa mau dipanggil Tuhan. Kamu harus berdoa buat Papa supaya bisa menemani kamu. Ya, doakan Papa supaya sehat. Mama diberkati Tuhan. Ya, rumahnya tidak jadi dijual. Harus berdoa. Karena kena 7 bulan mulai corona itu tidak bisa bayar cicilan rumah. Sudah saya potret, sudah saya share. Siapa yang mau beli? Saya kasih tahu, kamu mau rumahnya mau diminta. Kamu harus berdoa, tidak usah disuruh-suruh Papa. Doakan Papa sehat, Mama diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan. Itu saya tanamkan kepada anak saya. Tidak selamanya loh Papa menemani kamu. Itu harus, anak-anak itu harus dikasih tahu, saudaraku, seperti itu. Apa yang akan terjadi, apalagi saudaraku ke depan itu sesuatu yang sangat sulit kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, saudaraku. Mulai hari ini saingan pekerjaan luar biasa, banyak orang pintar, banyak orang kaya. Terus anak-anak ini akan dibawa kemana? Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak, tidak kita tanamkan hal-hal yang luar biasa itu kepada anak-anak kita. Karena saya sadar suatu saat, saudaraku, saya dipanggil Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya sudah tidak bersalah lagi. Papaku sudah mengajari aku setiap hari untuk berdoa. Papaku sudah mengajari aku untuk membaca firman. Kita tidak salah di hadapan Tuhan. Kita sudah baik menjadi suami, kita sudah baik menjadi istri, melakukan tanggung jawab kita. Ketika sewaktu-waktu kiamat dalam hidup kita secara pribadi itu datang, kita menjadi orang yang merdeka, bebas dari tuntutan Tuhan, sehingga kita kembali dengan sukacita, saudaraku. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, saudaraku, tetapi kita adalah orang-orang siang bila kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih. Hari ini, saudaraku, mari kita memakai baju sirah iman. Iman kita dalam kondisi yang seperti ini. Iman kita harus, saudaraku, tidak ada sesuatu yang kita andalkan, kita harapkan di hari-hari yang tidak menentu hari ini. Hanya iman, hanya berpengharapan kepada Tuhan, saudaraku. Hanya itu modal kita sebagai orang percaya. Tambahkan imanmu, banyak doa, ya banyak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, juga dikatakan dan kasih. Mari saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membangun. Sudah tidak ada, saudara, kelompok-kelompok saudaraku, sesuatu yang membuat kita sengketa dan sebagainya. Mari kita bersama-sama hidup di dalam kasih, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga tadi? Karena suatu saat Tuhan akan murka. Jangan sampai Tuhan murka dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam hubungan kita dengan keluarga. Jangan sampai murka, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Itu harus terus dibangun. Nah, Tuhan melakukan itu, saudaraku, supaya kita ini beroleh keselamatan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, dia mengasihi kepada kita semua, baik yang kita tidur, baik kita yang berjaga-jaga. Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin hari ini kita tidur, iman kita tidur, saudara. Tapi ada satu orang-orang yang hari ini berjaga-jaga. Tuhan sudah berkorban untuk kita, untuk tetap mengasihi kita semua. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan
Oleh karena itu, nasihatilah ayat 10 seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Saudara, mari terus kita satu dengan yang lain saling menasihati. Saudara, jangan salah prasangka kalau ada seorang hamba Tuhan, ada temanmu yang selalu menasihati kita, itu bukannya dia itu benci dengan kita, tetapi dia sayang, dia ada kasih. Ibu gembala kasih dengan engkau, Bapak gembala mengasihi keluargamu, makanya dinasihati terus. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tetap berdiri kokoh iman kita, saudaraku, dan salinglah membangun. Mari saudaraku, dengan rumah Tuhan yang luar biasa ini, saudaraku, mari kita bangun bersama-sama. Saudaraku, saling membangun. Kita terus berdoa, minta jiwa-jiwa. Saya percaya, saudaraku, kalau hari ini ada 2 sesi, suatu saat saudara, jiwa-jiwa itu akan dipercayakan di gereja ini. Saudara akan membuka sesi yang ketiga. Oleh sebab itu kita bertanya teman. Baik, saudaraku, itulah renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk pemain musik, WA Singer, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kita semua, biarlah senantiasa kita hidup berjaga-jaga. Kita sembah Tuhan, saudaraku, dengan pujian yang luar biasa. Dikatakan, saudaraku, musim akan selalu berganti. Keadaan dunia ini akan selalu berganti. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan, ya saudaraku. Tetapi saudaraku, firman Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tetap abadi. Dia tak akan berubah sampai selamanya. Supaya kita tetap percaya, kita harus yakin bahwa hidup kita dipanggil Tuhan, yang Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Kenapa saudara? Burung di udara saja yang tidak menanam, tidak pernah menabur, itu dipelihara Tuhan. Apalagi saudara adalah hamba-hamba Allah, pelayan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita takut, saudara, meragukan pertolongan Tuhan, masalahku terlalu besar Tuhan, saudaraku. Di situ kalau kita takut dan khawatir, artinya apa, saudaraku? Kita tidak mempercayai Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pujian ini kita katakan kepada Tuhan dengan iman, Tuhan, Engkau adalah penolongku, Engkau adalah penjaga keluargaku. Karena apa? Sehelai rambut pun, rambut yang tidak berharga ini, saudaraku, Tuhan itu menghargai. Rambut tidak ternilai, saudaraku. Di sini dikatakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Kalau hari ini saudara dan saya mengalami satu masalah, itu diizinkan Tuhan supaya imanmu bertumbuh. Saudaraku, rambut saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Minta kekuatan Tuhan, minta urapan Tuhan, minta pemulihan Tuhan. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Mazmur 91 ayat 14 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Ketika hati kita, hidup kita melekat kepada Tuhan, inilah janji Tuhan bahwa Dia akan membentengi kita. Bagi orang-orang yang mengenal namanya, ketika kita berseru, Dia menjawab, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, bawa hatimu, sembah Tuhan dengan ucapan Yesus. buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau. Begitu Engkau perhatian kepada kami, apapun persoalan, permasalahan, datang sini berganti untuk menemui kami. Tapi tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat patut kami hargai, kami junjung tinggi Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu tetap selalu
karunia. Kami bersyukur Tuhan. Manusia seringkali merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan, Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk kami terus berjalan dalam ketetapan firman. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah setiap anak-anak Engkau yang saat ini sudah mengutamakan datang kepada Tuhan, Engkau tahu satu persatu Tuhan. Engkau selidik hati mereka Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan iman. Biar Roh Kudus bekerja menjamah, membangkitkan iman mereka, agar mereka tetap percaya sekalipun menghadapi masa-masa yang sukar. Sebab Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau saat ini ada anak-anak Engkau yang datang dengan membawa kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dibawa datang kepada Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah yang lain. Engkau adalah tabib segala tabib Tuhan. Oleh kuasa bilirmu, setiap penyakit akan dihancurkan oleh darah Yesus. Dan kami percaya, kami pulang dengan membawa kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Yang susah akan dihiburkan, yang saat ini mengalami problem masalah dalam rumah tangga, mungkin ekonomi, hubungan suami istri, anak dengan orang tua, saat ini Tuhan akan bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan memberikan pemulihan, kuasa-Mu akan dinyatakan Tuhan, dan kami pulang dengan membawa kelenturan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami doakan hamba-Mu Bapak Yonatan, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan yang senantiasa baru, dan Tuhan memberikan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa yang sukar. Setiap hamba-hamba Engkau dipelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali bagi saudara. Saya akan menyampaikan untuk pengurus nama sepekan. Untuk hari Kamis, ibadah pendalaman Alkitab berjalan seperti biasa pukul 6 sore. Untuk hari Jumat, pagi ada ibadah umas di rumah Bapak Selamat atau Ibu Gimah. Kemudian sorenya pukul 6 sore ada ibadah Yud Armada di gereja. Kemudian hari Sabtu, doa malam berjalan seperti biasa pukul setengah 5 sore. Ini bukan hanya untuk pelayanan, tapi juga untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Mas. Dan untuk hari Minggu, ibadah berjalan seperti biasa pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore. Itu saja bisa saya sampaikan. Maka saya persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak telah berkati firman kami sepanjang hari ini. Yesus, kami sangat berkat oleh firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan sebagai membahas firman memiliki Kau berkati persembahan ini sudah berguna bagi kerjaan-Mu di depan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan yang dalam nama Tuhan saya berdoa syukur, haleluya, amin. Ku
Bapak Ibu sekalian, saudara, kita tetap berjaga dan berjaga. Indonesia, Jawa Timur number one kondisinya. Jawa Timur, Madiun nomor 1. Ya. Saudara yang punya Android, bisa nanti download di Play Store Peduli Lindungi. Saudara aktifkan di situ, sudah akan lihat kondisinya. GBI Bayangkara yang mesinnya minggu kedua saya layani kemarin tutup 3 minggu. Ya. Sebab itu mari kita akan tetap jalankan protokol kesehatan. Kondisi dunia makin hari makin begini, kita akan berjaga-jaga. Ya, Banyuwangi, Malang, Tulungagung, Trenggalek, siap-siap. Hari-hari ini saya banyak ditelepon dari Malang Selatan, Pak, kapan datang ke tempat saya? Saya katakan akhir bulan, saya 4 hari akan safari, mulai dari Lumajang, Dampit, Sitiarjo, dan Tulungagung. Saudara doakan saya supaya saya tetap kuat menjalankan tugas ini, karena pembentukan relawan di daerah Malang Selatan yang kondisinya sedang berjaga-jaga. Nah, kita yang dalam kondisi diberkati Tuhan, ayo kita pun tetap berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan telah memberkati dengan firman-Mu, dan biar dengan firman-Mu kami akan lebih hati-hati, lebih serius dalam kehidupan kami masing-masing. Diakhiri pada keizinan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Amen. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik tantangan ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapa, kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun daerah, kau tolong memberkati dengan hikmat, akal, budi, kemampuan daripada Tuhan boleh memimpin bangsa kami, terlebih bangsa kami Indonesia diberkati dan diberkati Tuhan. Tim dokter dan para tim medis, Tuhan akan proteksi dan kuasa-Mu di dalam menangani COVID-19, dan kami mohon kebenaran Tuhan supaya COVID-19 cepat berlalu dari bangsa kami dalam nama Yesus. Kami tidak lupa doakan untuk penduduk yang ada di Malang Selatan, Pantai Selatan, untuk mentolong. Perlindungan Tuhan menyertai, dan kami mohon kemurahan Tuhan semua dalam kehendak Engkau, di dalam perlindungan Tuhan setiap umat Tuhan dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar umat akan pulang, Bapak memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, aku telah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dalam hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, kan hidup dalam kelimpahan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin.